Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini abang yang mau ini ya? Mau nikah hari Senin ya? Iya, saya dari kantor ini. Saya penghulu, Pak. Mau jadi jagoan lo? Nanti Senin jadi nikah kan ya? Nikahnya beneran hari Senin? Aduh, kalau bisa ganti hari deh. Hari Senin tuh kalau menurut mitos ini kurang bagus buat pernikahan. Iya, Bang. Nih gini, saya kasih saran. Gimana kalau abang nikah malam Jumat Kliwon aja? Beneran, ini bagus banget, Bang. Kelebihannya banyak kalau malam Jumat Kliwon. Jadi tamu yang datang itu nanti dari mulai suster ngesot sampai setan kredit panci datang semua. Gimana? Oke kan? Siap, udah berangkat kita. Mantap! Lagian Bang, ini kalau abang nikah penghulunya sama saya, itu pernikahan bisa hikmat dan adem Bang. Pernikahannya juga pasti langgeng nih. Iya, kemarin saya ada tetangga saya mau nikah, saya yang nikahin kan. Dia request, pengen punya anak pemberani dan gak penakut. Itu bisa request kalau saya yang nikahin Bang. Akhirnya itu, begitu dia nikah, ijab kabul saya ganti pakai sumpah pocong. Biar anaknya tuh pemberani dan gak penakut. Nah beneran Bang, pas anak udah gede, ya gak? Itu anak jadi pemberani dan gak penakut. Sekarang dia sukses jadi satpam Oyo. Mantap gak? Apa bisa request juga, gak apa-apa kalau masalah. Dia orang bukannya. Iya. Saya juga pernah Bang nih, nikahin dulu ada janda sama duda, saya nikahin. Rukun kan, nikah. Jadi ini yang duda, dulu istrinya meninggal karena kecekek BH. Nah, kesian dia tuh gak nikah bertahun-tahun kan. Nah akhirnya ketemu tuh sama janda tuh. Nah mereka mau nikah nih. Kalau yang janda dulu suaminya belum meninggal tadinya. Cuma karena setiap hari itu suami sering nontonin TikTok cewek dasteran. Astagfirullahaladzim. Ini suami pas mau meninggal kena azab Bang. Dia ngucek mata pakai celurit. Debus. Main emosi tuh jadinya Bang. Nah pas mereka udah mau nikah nih Bang, udah sampai depan saya, ini pas mau ijab kabul, suaminya kesurupan. Iya bener, kasihan banget. Itu saya tanya-tanya kan setannya, ini siapa nih setan nih, kok bisa kesurupan pas mau nikah? Ternyata itu kata setan, suaminya pas dia mau datang ke pernikahan, suaminya habis kencing di kotak amal. Kebangetan banget itu orang, tenggas sekalian lo di asbak posyandu kencing. Nggak ada tempat aja, heran gue. Belum lagi Bang, gue pernah nikahin kakek-kakek umur 80 tahun sama anak gadis umur 17 tahun. Mantap gak ya, penghulu senior gue. Iya. Ini dulu pas ijab kabul gak ada masalah, nikah lancar semua. Begitu pas acara dandan, itu kulit pipinya nyangkut di busa bedak. Rame ambulan, gak jadi nikah tuh. Belum lagi kemarin ya ada tetangga saya nikah udah lama Bang, udah 10 tahun belum punya anak. Saya kan kasihan kan, saya kasih anak. Mereka marah. Saya kasih anak gajah. Oh gedean katanya. Masih saya kan, aduh, penghulu nih. Ya udah Bang. Gitu dulu ya. Pokoknya nanti pernikahan Abang akan saya urus sampai beres. Abang tenang aja udah. Dijamin beres ini mah. Iya saya masih, ini soalnya masih ada sampingan. Ini kan saya sekalian jadi taksi online. Ini saya masih nganter penumpang. Ini ada juragan tanah mau nyari kuburan. Udah gitu aja Bang ya. Ayo, yuk, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Abang, lagi di mana Bang? Wedang janda? Mana ada wedang janda, wedang jahe. Janda di wedang-wedang lu paling-paling lu. Janda itu harus dihormati Bang, harus disayangi. Nih gua ada pantun nih buat lu nih. Belanja baju yang paling modis, terlihat cantik menggoda iman. Jangan tertipu lihat anak gadis, karena yang janda tetap idaman. Macam lu wedang. Selamat gua ngambek. Iya. Bang, ngomong-ngomong nih gue lagi marahan sama cewek gue Bang. Iya parah banget, ini mah perang udah gede banget gue. Jadi kan ceritanya gini Bang, cewek gue kan bokapnya meninggal kemarin tuh. Iya,
teman-temannya pada ngucapin kan bela sungkawa kan. Ada yang pakai WA, ada yang pakai Facebook ngucapin tuh apa innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Nah gue kan sebagai pacarnya, gue kan pengen beda dong sama teman-teman yang lain kan. Gue pengen lebih romantis, jadi gue ngucapin bela sungkawa pakai pantun. Iya bang, pantun itu kayak gini. Makan durian harus dibelah, makan sambal jadi kepedesan. Papa meninggal, alhamdulillah. Kita syukuran dapat warisan. Padahal bagus itu pantunnya, romantis bang. Marah-marah. Udah gitu bang, gue pernah bang. Ini waktu awal-awal gue main ke rumah cewek gue. Namanya kan mau kenalan kita sama orang tuanya ya enggak, sama ibu bapaknya pengen kenalan. Nah waktu itu gue udah dandan rapi-rapi kan dari rumah, gue pakai jas, pakai sepatu ya enggak, bawa samurai, nggak mungkin. Habis itu gue main ke rumah ibu mertua gue. Begitu nyampe depan rumah kan, assalamualaikum. Gue duduk, gue langsung ditanya sama ibu mertua gue, adek, manrop buka katanya. Ini calon mertua apa lagi latihan siksa kubur? Emosi gue ngeliat kan jadinya. Aduh. Terus gue pernah ngajak anaknya pergi nonton bang. Ya nggak, yang namanya muda-mudi kan kita pacaran nonton film ya nggak. Waktu itu gue nonton film Saur Sepuh. Iya, film jadul. Nah pas balik itu gue lupa bawa martabak. Kan biasanya kan pada bawa martabak kan tentengan. Gue lupa bawa martabak. Begitu sampai rumah langsung berlaku hukum cambuk. Mertua udah kayak Abu Jahal, gue bener-bener bang, galak banget. Beneran dah bang, mertua gue galak-galak banget. Apalagi bapak mertua gue, galaknya tuh nggak cuma di mulut, mukanya juga galak. Beneran. Gue kalau deket dia nih bang nih, kita tuh jangankan bulu kuduk nih, bulu ketek RT bisa merinding. Saking galak, bener. Apalagi, beneran bang, apalagi kalau dia kentut. Bapak mertua gue pernah kentut, Densus 88 langsung pada datang. Seledakan nih bang, kayak banget, saking galak nih. Ini pokoknya bang, saya keluarga udah aneh-aneh semua dah. Sama anaknya juga aneh, cewek gue juga aneh. Cewek gue tuh udah jelek, Astagfirullahaladzim. mukanya kusut, jarang mandi, itu muka berminyak. Rambutnya cewek gue itu sama kayak keset wudhu, kusut meringkau. Nggak ada bener-benernya gue pacaran. Aduh. Dulu pernah bang, gue lagi tanggung bulan, gue gak punya duit nih. Cewek gue ngajak gue makan ke restoran. Ini udah jelek bertingkah lagi nih cewek nih. Iya, udah gitu maksa banget kan. Akhirnya gue gak mau kalah strategi kan. Gue jemput ke rumah, gue bawa dia ke tambal ban tubles. Ditambal perutnya biar kenyang. Emosi gue sama cewek begini. Tingkah banget, heran. Yaudah deh bang, udah dulu teleponnya ya. Iya, gue mau lanjut jalan ini. Ini gue masih di jalan soalnya. Gue lagi ngantri nih. Tukang jamu mau jualan telur busuk. Yaudah gitu aja bang. Ayo, lu jangan lupa ini nyemilin koreng ya. Ayo bang, sip. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Abang, lagi di mana abang ini? Tumben nelfon. Pemakaman? Ngapain lu ke pemakaman? Astagfirullahaladzim. Lu gladi resik di kubur lu? Hah? Oh, ziarah. Bilang kalau ziarah. Ziarah bagus bang. Iya. Kita tuh harus lebih mengingat tentang kematian bang. Iya, karena kita hidup gak selamanya. Jadi kalau kita ziarah tuh kita mengingat kematian. Ini bagus nih, gue dukung banget lu bang. Lu jangan mikirin dunia mulu lu. Lu buka TikTok, liatin cewek joget dasteran. Udah kagak zaman abang. Iya udah kagak zaman. No, lo lihat no. Ini yang lagi hits nih. Ada cewek dia masang kawat gigi pakai kawat Brimob. Itu lo lihat manfaat. Bang, bener gua. Bang, katanya kemarin ada mobil nyasar sampai hampir mau masuk jurang ya? Iya, itu tuh dia tuh
udah di ujung banget tau nggak? Itu ditiup dikit aja, mampus bocah nyungsep itu mah. Beneran. Katanya dia tuh nyasar gara-gara dia tuh ngikutin GPS. Pas gue tanya, Mas kenapa kok bisa nyampe ke jurang-jurang gini? Ya saya ngikutin GPS Pak, kata dia. Gue tanya lagi bang, itu GPS suara Google apa suara Ayu Ting Ting alamat palsu? Gak bisa nyasar-nyasar di situ, yang ribet kan, nyusahin orang. Nah, ternyata kata dia ini salah settingan, tadi gitu salah settingan. Oh ya udah, gue cek kan settingannya. Oh ternyata bener aja bang, itu GPS terkoneksi, dia ada pihak kerjasama sama pihak malaikat. Gak salah dikit jemput paksa lu, ngejoin ribet. Bang, ini hari ini gue niatnya mau ke pasar nih. Iya, gue tuh pengen masak-masak. Iya, kan kita nih mau acara keluarga bang. Sekali-kali gue masak kan buat keluarga kita. Kan gue dulu kan juara masak gue dulu. Itu dari kemarin gue udah ke pasar sebenarnya. Gue nyari lauk, kagak dapat juga. Sampai sekarang ini paling hari ini gue sore ke pasar lagi nih nyari lauk. Nah udah mesen soalnya. Iya, soalnya kan gue pengen masakin masakan kesukaan nenek kita bang. Iya, itu pepes amandel lumba-lumba. Gurihnya mantep gitu. Ya, jangan salah lu. Bener. Bang, lu hari ini sibuk gak? Lu kalau santai nih, gue pengen nitip sesuatu nih bang. Di sebelah rumah lu kan ada warung tuh. Warung pas kita jajan masa kecil itu. Beliin gua ini dong permen kaki 10 biji aja. Gua tuh demen banget nih kalau lagi gabut nih, kalau lagi santai, lagi bengong gitu, gua makanin permen kaki. Lu tau kan permen kaki? Yang warna merah itu, yang dulu makanan anak-anak kecil. Yaudah beliin 10 biji ya. Kalau bisa lu cari permen kaki yang jempol kakinya lagi cantengan. Itu lebih sedap lagi, enak banget, manis bang. Terus bang, ya beliin ya. Oke. Bang, woi, iya, ngomong-ngomong, lu masih melarat bang? Iya, gua kasihan ngeliat lu nih, hidup lu melarat mulu. Gue nih mau kasih tips ya nggak, biar hidup lu nggak melarat mulu. Biar hidup lu berkah nih. Iya, ini lu ikutin nih tips gua nih. Lu kalau bangun tidur, lu bangun tengah malam nih sekitar jam 2, lu ambil kunci pintu rumah. Lu ambil kunci pintu rumah, lu masukin ke gagang pintu, lu buka tuh pintu. Nah itu lu lakuin 40 kali bang. Iya bener, bisa kaya begini. Iya, lu lakuin 40 kali, biar skill maling lu meningkat. Iya, lu bisa rumah tetangga bisa lu buka terus gitu. Gimana, ajib ya? Nih yang kedua nih ya, kalau lu mau kaya nih bang, tadi kagak bener lah, lu jangan ikutin masa jadi maling. Iya, nih yang kedua nih, kalau lu mau hidup berkah, lu tuh harus banyak sedekah. Apalagi ini kan bulan Muharram. Bulan Muharram kan banyak lebaran anak yatim bang. Lu harus banyak santuni anak yatim di bulan-bulan kayak begini. Jadi hidup lu berkah. Lu jangan kayak sekarang, lu gimana mau berkah lu? Santunan yatim minta diskon, bayar zakat minta cashback. Lu ibadah parental nama goci. Laguan. Ya udah bang, intinya nih lu jangan nyerah sama dunia. Namanya kita hidup melarat itu ujian dari Allah bang. Kalau kita sabar kita bakal berkah insya Allah. Pokoknya gue doain semoga hidup lu berkah. Iya, lu harus banyak-banyak ibadah nih yang penting. Banyak istighfar, banyak sholawat ya. Bila perlu lu kalau mau kaya gampang, lu mesantren di rumahnya Raffi Ahmad. Iya beneran, biar urat miskin lu putus di situ. Jadi sultan lu. Sombong amat. Lagian bang nih, hidup mah nggak usah kaya-kaya banget. Yang penting berkah hidup mah. Iya, kalau kita punya harta banyak nih, dihisapnya ribet bang. Banyak pertanyaannya. Iya, lu mau ntar lu ditanya sama malaikat di dalam kubur gini, berapa harga outfit anda saat sholat? Lah gengsi lu. Orang lu sholat pakai sarung bekas iler duda sih lu pakai. Ayo. Gengsi lu ditanya ntar. Iya. Ya udah bang,
gitu aja ya. Kelamaan ini ngobrol sama lu dari tadi ngomong gak selesai. Iya, ini soalnya gue masih di jalan juga nih. Apa? Taksi online gue biasa kan. Ha. Iya, gue lagi nganterin nih anak lurah ditagih pinjol bang, kasihan. Yaudah, oke ya. Ya sip, nanti telepon lagi ya. Ayo, assalamualaikum bang. Halo, assalamualaikum. Nenek lagi di mana? Dokter gigi. Ngapain? Masang behel. Nenek jangan segala-gala masang behel, udah tua. Nenek jangan ikut-ikutan anak Citayam dah. Jangan ikut-ikutan selebeo. Nenek nih kalau ikutan selebeo, itu nyawa bisa ketinggalan. Tenang. Iya. Udahlah nih, masa tua itu dipakai ibadah, jangan aneh-aneh kayak gitu, segala masang behel apaan. Nih masa muda itu lakukan hal yang baik-baik. Iya, kayak puasa sunnah, sholat sunnah, itu bagus. Jangan segala-gala pengen ikutin tren-tren yang gak guna, ngapain? Lo lihat tetangga sebelah, umur 80 tahun, itu saking rajin nih, kemarin datang ke ATM, kirain ngambil duit, nggak tahu ngambil wudhu. Yang saking rajinnya nenek ikutin kayak begitu. Belum lagi ada kakeknya teman aku nih, ini umur 80 tahun, rajin banget sedekah. Beneran, kemarin tuh ada penyanyi dangdut, dia tuh ngebor sampai keluar minyak. Ini kakeknya teman aku, dia sedekah sambil joget nih. Coba bayangin, dermawan, coba bayangin. Iya, terus kayak gitu. Jangan kayak nenek nih, umur 80 tahun masih emosian. Melihat tetangga beli kulkas, nenek yang beku. Astagfirullahaladzim, ini jaga sekalian nih. Siapin makam yang ada karaoke-nya. Ayo, biar healing sekalian. Ganteng banget. Nek, iya nih, nenek kan sekarang udah tua nih, udah banyak keriputnya kan. Ini katanya nih kalau nenek mau kelihatan glowing di usia tua, itu caranya gampang banget. Nenek harus banyak makan makanan tradisional. Yang paling bagus gini, nenek nih setiap malam Minggu Kliwon itu nenek bangun tengah malam. Nenek bangun tengah malam, itu nenek minum air putih 7 gelas. Jangan lebih, jangan kurang. Nenek minum air putih 7 gelas, habis itu nenek ngemilin pepes landak anggora. Ini manjur banget, beneran. Ini bisa berkhasiat menghentikan keriput dan juga menghentikan detak jantung. Jalur cepat jadinya. Gimana? Mantep nggak? Udahlah nenek udah tuh banyakin ibadah. Jangan ini mah pengen sedekah buat nyawer Saipul Jamil. Cuma nenek dangdutan mulu. Udahlah, udah tua nih, jangan banyak-banyak dangdutan. Kemarin ada nih orang biasa nyawer hidupnya, terus dia meninggal. Itu di dalam kubur kedengeran suara gendang. Dihisap sambil ngebor mau. Cema-cema. Mau jadi jagoan lo? Oke. Ya udah, intinya sekarang nenek banyak-banyakin ibadah. Sering datang pengajian tuh bagus. Nanti kalau mau ke pengajian kabarin, nanti aku anterin. Jangan ini mah minta anterin ke rental PS. Nenek udah tua, jangan main Smackdown. Lah gengsi sama bocah. Mana sih? Lagi ngapain, Pak? Sombong amat. Ya udah, gitu dulu nih ya. Aku mau lanjut perjalanan nih. Nenek jangan lupa napas ya. Iya, ini aku mau nganterin ini calon istri cucu nenek nih. Cantik banget. Beneran, mukanya mulus banget kayak bohlam hajatan gitu. Bener, nanti aku kenalin dah kapan-kapan. Cantik banget soalnya. Ya udah, pokoknya nanti kalau ada apa-apa kabarin ya. Lagian ini, nenek kalau nanti masuk angin, jangan suka dikerokin. Kelihatannya emang sembuh, angin pada keluar. Tapi nyawa mulai buka pintu ini. Kan ngeri. Yaudah, gitu dulu ya. Yuk nenek, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama, lagi di mana Mama? Lagi di sawah. Ngapain?
Nanam pohon duit. Astagfirullahaladzim. Mana ada pohon duit, Mama? Kemarin udah ngadopsi tuyul jompo. Sekarang nanam pohon duit. Mama, enggak sekalian. Besok melihara babi ngepet anggora. Kalian. Mau kayak ribet-ribet amat, Mas. Aku retakkan ginjal kau. Lagian mah, kalau Mama mau kaya, itu jangan pakai cara-cara yang haram kayak gitu. Mama tuh harus usaha, dagang. Dia kerja yang halal, nggak bisa instan-instan kayak gitu mah. Babi ngepet, tuyul, nggak boleh mah, haram. Iya, dulu ada teman aku nih mah. Teman aku selama hidupnya itu dia sering pergi ke dukun. Ih beneran, itu pas mau meninggal ngeri banget mah. Tuh malaikat datang. Malaikat gak nyabut nyawanya dia, malah diganti pakai nyawa banci pasar malam. Tuh sekarat sambil ngondek. Banget Mama kayak gitu. Dulu mah ada temen aku, dia tuh pelihara tuyul. Iya beneran, botak tuyul. Jadi dia pelihara tuyul, dia akhirnya kan setiap hari nyuri duit tetangga. Akhirnya dia kebeli rumah, dia kebeli mobil mah. Akhirnya dia jadi orang kaya. Setelah dia jadi orang kaya, tidurnya nyenyak, tapi pas bangun tidur yang melek mata kaki duluan. Mau kayak begitu mau. Jangan aneh-aneh makanya. Ini mah aku niatnya nih nelfon mau curhat. Iya, aku kan ini anak laki, apalagi aku udah cukup umur mah. Aku sekarang punya pacar. Pacar aku cantik banget, namanya Nunung Menyon. Iya, ini orang cantik banget tuh, beneran. Mukanya mulus. Ih, dia tuh kalau pakai bedak mah, dari mulai bedak bayi sampai bedak rias mayat ditaburin. Tuh si Nunung Menyon. Cantik banget mah, beneran. Itu mah si Nunung Menyon, saking dia cantiknya tuh muka kalau udah dandan, masya Allah. Mukanya putih, lehernya ungu. Cakep banget udah. Oh my god. Ini aku mau curhat mah. Ini pacar aku walaupun dia cantik, mukanya mulus kayak gitu. Si Nunung Menyon ini tapi matre banget mah orangnya. Iya, setiap hari minta ditraktir mulu makan yang mahal-mahal. Udah gitu tiap hari pengennya minta duit mulu mah sama aku mah. Aku pernah nih mah, telat ngasih duit ke dia, ada bunganya. Ini cewek apa pinjol? Masih banget aku. Ini beneran mah. Udah gitu nih aku takut nih, kalau nanti aku nikah sama si Nunung Menyon ini, nanti pas akad nikah malah aku diiringin pakai anjing pelacak. Karena bau-bau duit haram itu kan. Kesal aku jadi. Ini mah si Nunung Menyon lagian nih mah. Aduh, walaupun dia cantik, pacar aku ini berat badannya 130 kilo. Coba bayangin. Iya, ya aku jadi bingung. Dulu tuh kan aku berdoa sama Allah, ya Allah, pertemukanlah aku dengan tulang rusuk. Iya kan? Kalau cewek kan tulang rusuk cowok katanya. Nah pas aku ketemu si Nunung Menyon, aku lihat ini bukan tulang rusuk ini, kayaknya tulang kering banteng gitu. Emosi deh aku mah. Bener sih. Gede banget cowok. Ini bukan saya nggak bersyukur mah ya. Aku tuh bukan nggak bersyukur mah. Cuma kan namanya hidup, kita boleh memilih kan. Kita pengennya mencari yang terbaik hidup. Saya juga pengen tuh dapet istri yang pinter masak. Jangan kayak si Nunung Menyon nih. Si Nunung Menyon kemarin minta beliin kompor gas yang ada koplingnya. Ini mau masak apa ngojek sebenarnya? Yaudah deh mah, aku lanjut perjalanan dulu ya. Iya soalnya ini aku masih jadi taksi online. Ini aku nganter penumpang aku. Ih, Masya Allah penumpang aku cantik banget mah. Iya, dari belum masuk mobil aja udah wangi banget. Tadi di samping aku, ya Allah ini enak banget wanginya. Wanginya tuh mirip-mirip wangi kuburan baru. Seger gitu jadi di otak aku, Masya Allah. Yaudah, Mama sehat-sehat ya. Kalau malam jangan suka ngemilin duit kerokan. Ya, kalau ketelan ribet. Terus kalau pagi nih jangan suka nyolek-nyolekin pantat tukang sayur. Nah itu udah masa lalu, udah lupain. Yang aneh-aneh gitu emang ya. Yaudah Mama yuk. Yaudah Mama. Assalamualaikum. Aduh maaf lama nih Mbak teleponan.